Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raikon Rizal. Nama saya Syamsul Madifai. Nama saya Ahmad Bakir. Jadi, kami bertiga ingin membuat video tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum dari itu ada pengertiannya nih, yaitu limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Sekarang kita lanjut untuk membahas contoh soal. Soalnya adalah Tony memiliki tinggi badan 155 cm, berdiri pada jarak 12 meter dari suatu pohon dan ia melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 60 derajat. Tentukan tinggi pohon tersebut. Pada gambar tersebut, Tony sedang berada di depan pohon dengan jarak 12 meter dan tinggi Tony 155 cm. Sudut pandang Tony ke puncak adalah 60 derajat. Nah, kita perhatikan dulu nih, di situ terdapat bentuk segitiga siku-siku. Dan ketinggian pohon ini kita bisa lihat ada dua bagian, dan misalnya ketinggian segitiga siku-siku T1. Dan tinggi kedua sepanjang Tony kita anggap saja T2. Baiklah, segitu saja untuk membahas contoh soalnya. Selanjutnya akan ada pembahasan lebih lanjut. Terima kasih. Dari gambar tadi. Oke, sekarang tinggi pohon sama dengan T1 ditambah T2. Karena T2 sudah diketahui tadi 155 cm, diubah menjadi meter, menjadi 1,55. Nah, T1-nya nih belum ketemu. Nah, untuk mencari T1 adalah tan 60 derajat sama dengan T1 dibagi 12. T1 sama dengan 12 kali tan 60 derajat. Maka T1 sama dengan 12 kali akar 3. Jadi hasil T1 adalah 12 akar 3. Jadi untuk T1 plus T2 nya nih udah ketemu. Maka tinggi pohon tersebut 12 akar 3 ditambah 1,55 meter. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Madifai, siswa aktif SMA Negeri 1 Babelan dari kelas 12 MIPA 3. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu mungkin di sini saya akan menghitung sebuah tinggi tiang gawang karena saya penasaran sekali dengan tiang gawang tersebut. Nah, jadi ini tiang gawang yang nantinya bakal saya hitung ketinggiannya berapa. Karena saya belum tahu nih ini ketinggiannya berapa nih. Oke, cut ya. Jadi yang pertama tuh kita ngitung sudutnya dulu ya. Jadi di sini dilihat dari miringnya sih sudut lu tuh sama tiang tuh sekitar 60 derajat. Oke. Lanjut kita hitung jarak lu ke tiangnya itu berapa. Karena sudutnya udah dihitung, sekarang kita hitung jarak lu ke tiangnya. Pegangin dulu. Nah, jadi nih tunjuk. Oke, tunjuk. Nah, jadi jarak lu ke tiangnya itu sekitar 1,2 meter atau 120 cm. Oke, langsung aja kita hitung tinggi tiang ini nih. Ayo. Langsung aja kita hitung berapa tinggi tiang itu, guys. Jadi kita gambar ya seperti biasa, set. Nah, terus, nah, jadi tuh, ini tadi yang lu berdiri nih, Kev. Nah, ini tuh tiangnya. Jadi terus jarak dari lu ke tiangnya itu sekitar 1,2 meter atau 120 cm. Nah, jadi kan ini tan 60 derajat ya, langsung aja. Tan 60 derajat. Terus desanya tuh berapa? Jadi desanya itu tiang per 120 cm ya, atau 1,2 aja deh, 1,2 meter. Nah, terus langsung aja tan 60 derajat kan itu akar 3 ya. Jadi di sini akar 3 sama dengan tiang
per 1,2. Nah, terus di sini jadi tiang akar 3 kali 1,2. Akar 3 kali 1,2 itu sekitar 2,4 meter. Nah, jadi tinggi tiang itu tuh sekitar 2 meter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Bakir ingin menjelaskan penerapan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang utama sebelum itu, di sini saya akan mengartikan limit fungsi. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Penerapan limit fungsi. Limit fungsi trigonometri memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang seperti bidang kimia, ekonomi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Penerapan dalam bidang kimia. Untuk menghitung dan mengetahui masa kadaluarsa dari suatu produk dapat menggunakan limit fungsi trigonometri. Penerapan ini merupakan salah satu penerapan limit fungsi trigonometri dalam bidang kimia. Lanjut aja ke contoh soalnya. Sebuah pabrik minuman memproduksi sejumlah minuman isotonik. Sebelum produk tersebut dipasarkan dan dijual, perlu dilakukan pengujian masa kadaluarsa produk tersebut. Pada pengujian didapatkan suatu fungsi Ft sama dengan 20 plus sin 30 per T dengan Ft jumlah hasil dan T satuan waktu sekon. Kita langsung ke contoh jawabannya. Yang ini langsung aja. Lim T sama dengan tata hingga 20 tambah sin 30 per T. Misalkan T sama dengan 30 per P, langsung jadiin aja P sama dengan 30 per T. Karena T sama dengan tata hingga, maka P sama dengan 30 per tata hingga itu 0. Langsung masukin aja rumusnya. Lim P sama dengan 0, 20 tambah 30 kali sin P per P. Sama dengan lim P itu 0, 20 tambah 30 kali sin P per P. Di sini karena P itu 0, bukan P per 0. Karena P itu jadi 1. Itulah. Sama dengan 20 ditambah 30 kali 1. Hasilnya 50 hari. Dapat disimpulkan bahwa masa kadaluarsa produk minuman isotonik tersebut adalah 50 hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Mustafa dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Salah satu contohnya adalah mengukur kemiringan dalam suatu benda. Sini saya punya contoh soal kemiringan dalam suatu benda. Itu kita pakai rumus Pythagoras. C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Nah, A-nya itu sama dengan tinggi atap, B sama dengan panjang alas atap, C sama dengan kemiringan atap. Diketahuinya tinggi atap 1,53, panjang alas atap 5 meter, setengah alas atap 2,5 meter. Nah, C-nya sama dengan akar setengah 5 pangkat 2 ditambah